Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wafi. Gimana kabarnya Bu Hermin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu Hermin, saya mengganggu waktu Ibu sebentar terkait ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan dan saya sendiri ingin menimba ilmu dari pengalaman Bu Hermin. Selama ini mungkin Bu Hermin, kalau melihat kasus-kasus yang selama ini mungkin pernah jenengan alami atau pengalaman-pengalaman pribadi yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Itu seperti apa Bu Hermin? Baik Pak Wafa. Kalau kita ini kan bicara mengidentifikasi Ya, kita ya. Berarti kita harus mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Selama ini kami cara mengidentifikasinya itu melihat kasusnya dulu nih. Contoh nih yang saya hadapi saat ini adalah tentang PKL, praktek kerja lapangan. Sebelum kita kita harus tahu, kita harus mengidentifikasikan permasalahan itu dari misalnya ini masalahnya apa dulu. Misalnya dari kehadiran. Kemudian kalau sudah ketemu fokusnya kehadiran, kita lihat mengapa anak ini tidak hadir. Banyak faktor yang menunjang itu. Jadi kita tidak bisa menjustis anak itu salah atau benar. Kita jadi saya mengidentifikasi dulu terhadap kasus ini. Itu. Oh baik. Jadi tergantung nanti permasalahannya ya Bu Hermin. Iya betul. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di situ Bu Hermin. Dalam mengambil keputusan kita harus benar-benar ekstra ya Pak Wafi ya. Kita harus niat kita anak itu di sekolah itu harus betul-betul kita laksanakan dengan baik. Jadi saya condong kalau ada kasus-kasus seperti ini sebelum saya putuskan, seperti yang saya katakan tadi, kita mengidentifikasi dulu kasusnya, kemudian saya panggil ke sekolahan, mengapa saya tanya, saya panggil orang tuanya, kemudian saya panggil wali kelasnya, saya minta bantuan BK juga untuk kenapa anak ini kok sampai seperti ini gitu. Jadi kita tidak langsung ujuk-ujuk memutuskan anak ini salah gitu. Jadi mengidentifikasi terkait dengan permasalahan ini benar dari sisi pemandang paradigma yang pertama atau nanti yang berikutnya yang Ibu Hermin. Iya, betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk mengidentifikasi untuk kasus dilema etika ini Bu? Pertama, saya akan membuat surat untuk panggilan anaknya dulu. Untuk datang ke sekolahan. Jadi nanti dengan bantuan tim yang ada di PKL, wali kelas juga, mengapa ini. Setelah itu kami memanggil orang tuanya. Setelah dari orang tuanya baru kita diskusikan nih. Saya juga akan minta bantuan ke orang tuanya. Sampai terjadi seperti ini apa orang tuanya tahu apa tidak. Jadi harus saling mensupport lah. Mensupport ya Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Mutlak ini ya, kalau bicara seperti ini, kalau kita bicara langkah-langkah yang efektif, sangat efektif itu saya minta bantuan orang tua Pak. Oh sangat minta bantuan. Iya, karena yang tahu sehari-hari ketika PKL itu kan anak ini kan nggak sekolah. Jadi kita harus minta bantuan ke orang tuanya untuk kenapa anak ini mensupportnya. Dan kemudian yang kedua, kami punya langkah efektif lagi itu dengan cara kita melihat dari kehadiran, misalnya nih Pak, ini kan sudah era digital nih. Kami punya absensi ya. Jadi anak itu harus selfie dulu di depannya, di selfie bahwa sampai di sini. Misalnya pulangnya juga gitu, kami bisa mendeteksi anak ini pulangnya kapan ini. Terus cross checknya ke orang tua. Kasus mungkin contoh kasus Bu terkait ini Bu. Contoh nih anak ini sering nggak masuk di PKL. Kami dapat laporan dari Dudi, terus anak ini seperti tadi langkahnya saya panggil, orang tuanya saya panggil. Akhirnya anak ini saya pantau, mulai saat ini kamu laporannya ke saya, ke tim PKL. Gitu. Jadi kami harus laporan ke saya, kamu masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, harus.
Jadi kami mendeteksinya ini nanti itu kan akan menciptakan sebuah kebiasaan ya Pak ya. Kalau sudah terbiasa anak ini mungkin akan mengurangi apa masuknya udah rutin lagi. Jadi selama kurang lebih 1 bulan kami harus betul-betul memantau anak ini. Berarti dilema etikanya itu sebenarnya yang bersangkutan ini kan sudah melanggar tata tertib Ibu. Iya. Karena ada kebijakan akhirnya sekolah memberikan artinya solusi. Iya. Ya, kita peluk lah Pak anak itu. Baik Ibu. Terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Tantangannya Bu? Tantangannya ya? Iya. Kalau orang tua udah acuh Pak. Oh gitu. Orang tua udah acuh, saya bingung nih anak ini diapakan, orang tuanya sudah nggak peduli, mantaunya bagaimana ini gitu. Ya itu tantangan saya, gimana orang tuanya, ayo Pak, ayo Bu, kita gimana anak ini bisa menjadi lebih baik gitu. Berarti boleh saya simpulkan pendidikan itu kan juga tergantung dari peran serta orang tua. Ya, selain dari sekolah juga peran serta orang tua. Mutlak itu sifatnya. Baik. Terus apakah Anda memiliki Ibu sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat Ibu atau perlu waktulah jadwal untuk menyelesaikan untuk berpikirlah? Pasti. Kita nggak mungkin menyelesaikan masalah di tempat. Kesannya satu, anak ini tidak menjadi lebih baik, saya katakan. Arogan lah, katakanlah kita ngajar, oh gurunya ya arogan gitu. Iya. Jadi tetap kami punya SOP, kami tetap punya tata cara. Saya panggil anaknya, kemudian orang tuanya, juga nanti kami kerjasama dengan BK-nya, dengan wali kelasnya, kita saling berpelukan lah bareng-bareng. Tetap melalui SOP yang sudah kami sediakan. Meskipun di sana berarti ada ada gampangannya kebijaksanaan terkait dengan masa depan, tetap tanpa artinya tidak vulgar gitu, artinya nanti malah dikasih keringanan, malah nanti takutnya malah di masa depannya tidak baik gitu. Baik. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini, Ibu? Pasti ada lah Pak. Dari itu seperti tadi, kalau kita lihat muaranya itu tetap kita kembali ke orang tua. Iya. Jadi ada faktor-faktor orang tuanya juga. Nun sewu, sementara ini yang kita hadapi itu kadang-kadang dari faktor ekonomi. Muaranya kemana nih? Ekonominya juga ke orang tua, tetap ke orang tua. Jadi ayolah anak ini jangan sampai dibebani beban. Kalau memang terkait keuangan, orang tuanya datang ke sekolah, ngomong dengan wali kelas, ngomong dengan orang bapak ibu guru yang dia kenal, atau kalau PKL dengan yang ada tim humas, ada Pokja PKL, ada BKK, silakan ngomong. Kalau terkait keuangan, jangan pernah terkait keuangan dilimpahkan ke anak. Saya kasihan gitu. Karena tugasnya kan belajar. Belajar, anak itu tugasnya belajar. Itu tanggung jawab orang tua. Iya, betul. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Baik, ternyata Pak, kalau selama ini yang saya rasakan, yang saya jalani, ternyata ketika saya menggunakan katakanlah dilema etika tadi ya, itu hal yang pertama yang harus kita pegang ini, kita harus telaten, sabar dan bijaksana dalam menilai permasalahan yang ada. Bijaksana terutama. Karena kalau kita lihat permasalahan jegrek di depan, seolah-olah anak ini salah. Kita harus banyak sisi depan, belakang, kiri, kanan, mengapa ini anak ini. Itu sih Pak. Terima kasih. Mungkin bisa jadi pengalaman saya Bu. Baik. Kata kunci yang tadi Ibu sampaikan, telaten, sabar, dan bijaksana. Mudah-mudahan dari obrolan singkat ini bisa jadi pengalaman berharga juga bagi saya menimba Ibu ke Ibu. Terima kasih Bu. Semoga membantu ya Pak. Sama-sama. Saya akhiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, saya Muhammad Awafi dari SMK Siwonjuru. Kebetulan kita tetangga Bu. Iya. Di sini ya berbincang-bincang, saya ingin menimba ilmu dari Ibu selaku kepala sekolah di SDN Padang di sini terkait identifikasi kasus dilema etika Bu. Iya. Dan mungkin yang terjadi di sekolah ini. Ngapunten Ibu, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin selama ini mungkin pernah Ibu rasakan atau terjadi gitu, seperti itu. Iya. Terima kasih sebelumnya. Selamat datang juga Bapak di SD kami. Iya, kita tetangga dan juga selamat menempuh pendidikan di Guru Penggerak. Jenengan sekarang sudah masuk ke modul 3.1 yang mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral. Waktu masih di pendidikan Guru Penggerak, kita hanya bisa membayangkan apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Nah, seperti itu ternyata setelah sampai dan setelah praktek memang hal tersebut adalah hal yang mungkin lumrah ada di prakteknya itu lumrah, tetapi pasti kita karena sudah memiliki pengetahuan itu maka bisa mengidentifikasi dengan apa ini masuk ke dilema etika, apa bujukan moralnya gitu. Jadinya kalau hal ini menguntungkan bagi kita, tetapi merugikan bagi siapa? Nah, ini untungnya segini, tetapi kita harus melanggar ini. Nah, itu sama-sama juga bertentangan lah, sama-sama bertentangan. Jadi tetap harus bisa menempatkan diri sebagai pemimpin pembelajaran juga bahwa dilema etika dan bujukan moral itu perlu adanya langkah kita untuk mencegah dan bagaimana kita menghindarinya. Berarti perlu identifikasi dulu ya, mana dilema etika, mana bujukan moral. Iya, kadangnya memang ada yang ini menguntungkan bagi kita, tetapi ini menerobos aturan, tidak sesuai aturan ini. Tapi ini tetap menguntungkan loh bagi kita. Tapi nah dari situlah nanti kita ini dilema etikanya di sini, ini bujukan moralnya di sini gitu. Kalau sudah praktek di lapangan pasti akan lebih bisa mengidentifikasi itu. Ya, baik Ibu. Bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini khususnya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Ibu. Nah, kalau semua keputusan di sekolah meskipun itu tidak menguntungkan tetapi itu tidak menabrak peraturan, pasti kami akan selalu membicarakan dengan seluruh guru yang ada di sekolah. Tapi enggak semua guru nanti akan sependapat apa gimana gitu, pasti akan berbeda pendapat juga karena memang sebagai pemimpin pembelajaran kita tetap harus mengambil keputusan yang paling tepat sehingga tidak ada yang dirugikan gitu. Jadinya tetap harus memberikan kesempatan kepada guru-guru ataupun komite sekolah yang bisa mengambil keputusan bersama, kita duduk bersama untuk saling memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik untuk sekolah. Gitu. Baik Ibu. Dalam Ibu mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau contohnya salah satu seumumnya kita akan dapat tawaran yang itu salah satunya merupakan bujukan moral lah atau salah satu dilema etika. Pasti kan di hati itu sudah nggak srek gitu ya. Nah itu
duduk bareng sama guru. Nanti satu guru, dua guru masukannya bagaimana. Kemudian nanti saya bilang juga ke ke guru yang lainnya juga bagaimana. Pokoknya tetap membicarakan hal-hal tersebut dengan seluruh guru-guru lain, guru-guru lainnya. Artinya tidak diputuskan secara pribadi gitu, dimusyawarahkan. Karena kalau posisinya di SD tidak ada waka kurikulum ataupun waka kesiswaan, jadinya kita tetap duduk bersama. Ya yang diajak bicara siapa? Ya guru-guru itu semuanya gitu. Takutnya nanti di sekolah cuma 6, masuk sih dijak ngomong satu kayak gitu. Jadinya karena memang kalau di mungkin tingkat lanjut tempatnya akan jauh, jadinya kalau tidak dilibatkan mungkin bisa tidak akan berpikir macam-macam. Tapi kalau ini tempatnya lingkupnya cuma segini, ya tetap membicarakan semuanya. Kan orang juga lebih banyak masukan dan saran. Begitu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika Ibu? Hal-hal yang dianggap efektif, Bu? Supaya ditanggung akibatnya tidak ditanggung sendiri, kembali dibicarakan bersama dengan seluruh guru, sehingga apabila hal tersebut dilema etika, maka kita bisa memecahkan secara bersama-sama. Baik, Ibu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus D5 etika Ibu? Tantangannya, Ibu? Tantangannya adalah kalau hal itu ada yang menguntungkan buat kita, tetapi hal tersebut kan tidak sesuai dengan aturan. Nah, pasti dengan kata-kata menguntungkannya itu semuanya akan tertarik. Tetapi sebagai penengah biasanya saya akan bilang, tapi ini aturannya sudah seperti ini. Nah, maka mereka membukakan open minded tentang ini, membuka cakrawala mereka bahwa mereka harus menerima aturan itu. Mungkin salah satu yang harus diterapkan pelan-pelan gitu. Jadinya nanti satunya dibilang, satunya juga. Jadi secara bersama-sama itu meskipun ini menguntungkan bagi kita, tapi aturannya sekarang sudah begini. Nah, jadi harus membuka pikiran mereka untuk bisa terbuka dan menerima aturan. Itu adalah salah satu tantangan yang akan kita temukan pada saat kita menemui kasus dilema etika. Berarti yang terlebih dahulu acuannya aturan gitu. Setelah itu mungkin kebijakan terkait dengan situasi kondisi yang mungkin yang ada di satuan pendidikan ini. Baik, Ibu. Apakah Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilema etika itu dalam penyelesaiannya itu biasanya di tempat atau artinya butuh waktu saat itu, atau mungkin memiliki sebuah jadwal, artinya tidak langsung, artinya entah beberapa hari baru nanti bisa diputuskan, Ibu? Ya, karena terkadang cepatnya keputusan itu tergesa-gesa sehingga banyak pemikiran yang kadang tidak sesuai dengan pemikiran orang lain. Maka penyelesaian pada saat kalau yang saya jalankan selama ini, beberapa prosedur seperti yang sudah saya bilang di depan, pasti ada prosedur membicarakan dengan orang lain, mengikuti pemikiran guru-guru yang lain bagaimana, masukan guru-guru yang lain bagaimana. Nah, seperti itu sehingga tidak bisa diputuskan pada saat itu. Jadinya perlu waktu dan perlu jadwal khusus atau waktu khusus untuk menyelesaikan dilema etika yang ada. Baik, Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan kasus dilema etika, Ibu? Faktor atau mungkin seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan pada saat mengalami dilema etika, Ibu? Ya, kalau seseorang mungkin tidak ada, karena tidak dari keputusan tidak dari satu orang saja, tapi mengambil suara yang ada di sekolah. Tetapi faktor yang selama ini mempermudah yaitu
mulai terbukanya pemikiran teman-teman bahwa kalau memang aturan tidak boleh maka tidak akan dilakukan seperti itu. Kalau yang sudah termasuk bujukan moral ya bukan? Iya. Jadi kalau sudah bujukan moral ya artinya kan salah dan benar itu sudah. Ya. Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu? Pembelajaran yang dapat dipetik dari keputusan yang melibatkan dilema etika saat ini adalah saling terbuka. Dan saling memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, kemudian dapat memberikan pengertian kepada orang lain sehingga terbukanya pemikiran mereka bahwa antara yang salah mana, yang benar mana, meskipun itu menguntungkan bagi kita, tetapi kalau tidak kalau hal tersebut tidak sesuai aturan, maka sebaiknya tidak dilaksanakan. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan mudah-mudahan dari perbincangan ini menambah khasanah Bu, keilmuan kami dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam pengambil keputusan yang terbaik. Mungkin sebelum kami akhiri Bu, barangkali ada pesan untuk kami Bu. Semoga Bapak Ibu di Angkatan 9 dapat melaksanakan dan dapat mengikuti pendidikan sampai akhir sehingga memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain untuk dapat bergerak dan sehingga mereka dapat tergerak dan menggerakkan yang lainnya untuk melakukan perbaikan menuju kurikulum merdeka sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.